Petualangan pahlawan Allen. Setelah menerima informasi mengenai hidupnya, protagonis mempertaruhkan hidupnya sebagai seorang penulis untuk novel, yang dimana novel itu adalah karya yang sangat populer dan diterima dengan baik oleh semua orang, sehingga dengan terpaksa mempertaruhkan hidupnya demi sebuah novel tersebut. Dan dia berinkarnasi sebagai karakter yang bernama Will, sebuah karakter yang muncul pada awal cerita. Untuk menghindari akhir tragis dari karakter tersebut, ia akan mengubah masa depan karena ia mengetahui cerita asli untuk menjadi tak ada tandingan di dunia ini. Bagi teman-teman yang belum nonton chapter sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi ya guys. Di sana, Mimin udah cantumkan linknya. Sal bertanya, dan kita sampai tempat yang menyeramkan. Terlihat sebuah monster seperti lebah yang raksasa terbang tepat di hadapannya, yang membuat Sal begitu ketakutan. Ketika Sal ingin berteriak, dengan cepat Will pun menutup mulut Sal, sehingga monster tersebut tidak merasakan keberadaan mereka, lalu meninggalkan mereka berdua. Will berkata, akhirnya pergi juga. Monster di hutan ini sangatlah kuat, jadi sebaiknya kita tidak berisik untuk menghindari pertarungan. Maaf, tak apa, selama kau sudah paham. Dan juga, kita juga semakin dekat dengan tujuan kita. Hanya tinggal sedikit lagi. Baik. Dijelaskan, hutan besar Zoldera memiliki ekosistem unik yang berbentuk di bawah lingkungan bersuhu dan berkelembapan tinggi. Rata-rata monster yang ada di sini adalah rank B. Sal berkata, tapi ini berbeda dengan hutan elf. Tempat ini sangatlah panas dan lembab, dan tumbuhannya benar-benar berbeda. Itu tampak menyakitkan ya. Itu dapat dimaklumi karena tempatnya seperti ini. Aku juga mulai lelah. Ayo istirahat dulu. Saya setuju. Terlihat sebuah pohon yang memiliki buah yang berbentuk seperti buah pir, namun warnanya yang berbeda. Will pun memetik beberapa buah itu dan memberikan buah tersebut ke Sal. Ini, makanlah. Terlihat wajah yang begitu senang. Ia berkata, wah, terima kasih banyak. Ini manis, enak. Syukurlah kalau kau suka. Ini disebut buah poma. Ini mengandung banyak air dan nutrisi. Ini bisa membantu menghilangkan kelelahanmu. Enak juga ternyata. Oh, Will sama memang tahu banyak hal ya? Ya, hanya itu semua yang kumiliki. Hanya itu, bukankah Anda bisa melakukan apapun? Kau terlalu melebih-lebihkanku. Aku cuma tahu sedikit lebih banyak tentang dunia ini daripada semua orang. Di dalam hati, Sal berkata, Will sama. Dia sangat rendah hati. Aku sudah kagum dengannya sejak pertama kali bertemu. Setelah mereka makan dan beristirahat yang cukup lama, Will berkata, sekarang karena kita sudah mau sampai, aku akan memberimu sedikit penjelasan mengenai tempatnya. Oh iya, saya masih belum tahu hal itu. Ini sangat penting, karena kalau aku tidak memberitahumu, kau mungkin akan bingung. Bingung? Ya, kau akan paham setelah kau mendengarnya, karena tujuan kita adalah reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno? Apa ada sesuatu seperti itu? Will di dalam hati bergumam. Dia tidak terkejut. Oh, begitu rupanya. Karena dia hanya tinggal di hutan elf saja, jadi dia hanya tahu sedikit hal tentang dunia ini. Dijelaskan, reruntuhan kuno adalah bangunan yang dibangun di masa yang dikenal sebagai Lost Area.
Tidak ada satupun catatan yang memuat tentang keberadaannya. Reruntuhan kuno tersebar di seluruh dunia dan berkolasi di tempat yang sangat rahasia. Hanya sedikit reruntuhan yang telah ditemukan. Dijelaskan, Lost Era adalah masa di mana peradaban sihir berkembang dengan sangat hebat. Hal itu yang menjadi alasan kenapa artefak sihir yang kuat terkadang dapat ditemukan di reruntuhan kuno. Dan tujuanku saat ini mencari salah satu artefak tersebut, yaitu Ring of Magic. Itu reruntuhan yang cukup berharga, tepat sekali, tapi sangat sulit untuk bisa ke tempat itu. Apa benar begitu? Kau akan tahu nanti. Scene berpindah. Sal bertanya, apa di sana sungguh ada reruntuhan kuno? Ya, reruntuhan kunonya ada di belakang terjun. Di belakang? Bagaimana cara kita ke sana? Will pun bergumam di dalam hati. Ya, ini alasan kenapa aku pergi ke hutan elf dan membuat kontrak dengan jin, yang dimana jin adalah roh angin. Aku akan summon jin untuk membawa kita terbang menuju ke air terjun, dan Sal akan membuat penghalang dengan sihir angin untuk menahan air yang jatuh ke arah kita. Sal pun sangat terkejut mendengar rencana yang dibuat oleh Will. Ia berkata, itu mustahil. Kau bisa melakukannya jika kau mencoba. Jika Will sama berkata seperti itu, tak usah khawatir. Kau telah berlatih sihir dengan keras selama seminggu terakhir. Sihirmu sudah meningkat melebihi perkiraanmu. Apa itu benar? Ya, percayalah padaku. Baiklah, saya percaya pada Anda, Will sama. Lagi pula, Will sama telah menyelamatkan hidup saya. Jika itu yang Will sama inginkan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. Di dalam hati Will bergumam, sungguh semangat yang luar biasa. Terima kasih Sal, kau memang rekan yang terbaik. Seketika, Will mengeluarkan spirit summon jin. Mereka bertiga pun terbang. Will berkata, "Jin, terbang mendekat ke air terjun." "Baiklah, Master." Namun, Sal pun sangat terkejut ketika jin bergerak dengan cepat ke air terjun. Will berkata ke Sal, "Sal, gunakan sihir angin Wind Wall untuk menahan air terjunnya, dan rapalkanlah sihirnya ketika aku beri tanda." "Baiklah, Will sama." Namun, Will bertelepati dengan jin. Ia berkata, "Jin, kau juga ketika ku beri tanda langsung menuju ke dalam air terjunnya." Jin pun menjawab, "Baiklah, tapi apakah kau yakin gadis elf itu bisa melakukan sesuai yang kau rencanakan?" "Dia bisa melakukannya. Lagi pula, bakat sihirnya sangat baik." "Baguslah kalau begitu. Ayo, aku sudah siap kapanpun." "Sal, apa kau sudah siap?" "Ya, saya sudah siap kapanpun." "Baiklah, sekarang." Jin pun langsung dengan cepat menuju ke air terjun. Ketika mereka mulai dekat dengan air terjun, Sal mengeluarkan sihir anginnya, Wind Wall. Terlihat sebuah pertahanan angin mengelilingi mereka bertiga, dan akhirnya mereka dapat melewati setengah air terjun tersebut. Namun, Sal merasa kesulitan menahan tekanan airnya. Dengan tekad yang begitu kuat, ia berjuang dengan keras menahan tekanan air terjun tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil melewati air terjunnya. Will berkata, "Kita berhasil. Kerja bagus, Sal." Namun, Sal terlihat begitu lesu akibat telah mengeluarkan mana yang begitu banyak di dalam tubuhnya. Jin berkata, "Tidak buruk juga. Aku benar-benar melakukannya. Terima kasih, Will sama." Kenapa malah berterima kasih kepadaku?" "Itu karena Will sama sudah mempercayai saya." "Oh, begitu ya. Akhirnya, kita sudah sampai ke tujuan kita. Sal, lihat, itu adalah reruntuhan kuno." Scene berpindah.
Mereka bertiga menelusuri reruntuhan kuno tersebut. Sal berkata, jadi itu benar-benar ada. Saya percaya Will sama, tapi melihatnya secara langsung cukup mengejutkan. Will menjawab, ya, kau benar. Aku sudah tahu ini, tapi aku juga masih terkejut melihatnya. Mereka pun berhenti dan mulai turun di tubuh Jin. Mereka pun mulai berjalan dan melihat sebuah pintu di hadapannya. Will pun berbalik. Will bertelepati dengan Jin. Makasih banyak, Jin. Jin menjawab, dari sini tidak akan mudah. Berhati-hatilah. Ya, aku tahu. Jin pun akhirnya menghilang. Sal bertanya, apa mungkin pintunya tersegel? Ya, itu benar. Tidak mungkin, padahal sudah jauh-jauh ke sini. Namun dengan santai, Will berjalan menuju ke pintu. Ia berkata, tak usah khawatir, serahkan saja padaku. Will bergumam di dalam hati, sirkuit dari sihir yang menyegel pintu ini, bahkan jika para penyihir modern menganalisanya, itu akan membutuhkan waktu beberapa tahun bagi mereka untuk dapat memahaminya. Karena teori konstruksi sihir pada masa modern dan masa kuno sangatlah berbeda. Dengan kata lain, itu tidak akan bisa ditembus tanpa memahami teori konstruksi sihir kuno. Tapi, aku memahami hal itu. Seketika, Will mengarahkan lengannya dan mengeluarkan sebuah energi sihir ke pintu tersebut, yang membuat bola sihir di pintu itu mengeluarkan cahaya yang terang dan sebuah gelombang angin yang begitu kuat keluar dari cahaya tersebut. Tidak lama setelah kejadian itu, pintu tersebut akhirnya terbuka. Sal berkata, itu terbuka? Ayo segera masuk. Baiklah, Will sama. Ketika mereka menelusuri ruangan tersebut, Sal bertanya ke Will. Ia berkata, tidak hanya mengetahui lokasi reruntuhannya, tapi Anda bahkan menghancurkan segelnya juga. Ya, lagi pula aku utusan dewa. Oh iya, saya melupakan hal itu. Kalau begitu, itu masuk akal. Will bergumam di dalam hati. Dia mempercayainya. Hal ini terlalu mudah. Ketika mereka berjalan, Sal pun sedikit terkejut melihat isi bangunan yang ada di sekitarnya. Will berkata, Sal, ke arah sini. Kalau kau terpisah, kau akan tersesat. Jadi, ikuti aku. Baik, maafkan saya. Will bergumam di dalam hati. Bagian dalam dari reruntuhan ini seperti labirin. Hal itu dikarenakan dulunya tempat ini digunakan sebagai dungeon. Tapi, akulah yang mendesain mapnya. Jadi, aku bisa lewat rute yang terbaik. Sal pun bertanya, tempat ini sungguh sangat besar ya? Ya, itu benar. Kalau kau tersesat, kau mungkin tidak akan bisa keluar. Saya tidak akan meninggalkan Will sama. Scene berpindah. Setelah berjalan menelusuri reruntuhan kuno ini, akhirnya mereka telah sampai di ruangan peti harta. Namun, ia melihat golem yang ada di hadapannya. Will berkata, Sorcerer's Ring ada di depan sana. Kita hanya perlu menerobosnya. Namun, golem yang awalnya tidak bergerak mulai aktif kembali. Sal bertanya, menerobos? Will menjawab, golem itu secara otomatis menyerang penyusup ketika itu mendeteksi mereka. Berarti kita harus bertarung melawannya. Ya, sejujurnya golem itu sangatlah kuat, tapi ada sebuah cara untuk mengalahkannya. Syukurlah kalau begitu. Ya, itu sangatlah sederhana. Kita hanya perlu menghapus salah satu huruf sihir yang ada di dadanya untuk mengalahkannya. Namun, untuk melakukan hal itu, kau harus mendekati dada golem, yang berarti kau harus menghentikan pergerakan mereka terlebih dahulu. Jadi pertama-tama, kita harus bertarung melawannya dan menghentikan pergerakan mereka. Sal menjawab, Oke, saya mulai mengerti. Will sama bergumam, tetapi aku belum pulih karena efek summon jin tadi. Jadi, aku tidak bisa menggunakan Shiro. Karena itu, Sal akan bertarung melawannya. Saya mengerti. Namun, tempat itu hening seketika. Sal pun sangat terkejut.
Saya, tak usah khawatir, aku akan mengalihkan perhatiannya dari dekat, dan kau bisa menyerang golemnya dengan sihir dari jarak jauh. Ketika dia mulai goyah, aku akan langsung menghentikan pergerakannya, kemudian kita bisa mengalahkannya. Baiklah, saya akan mencoba. Dia sepertinya lebih percaya diri karena pengalaman keberhasilannya tadi. Kalau begitu, ayo kita mulai. Baik. Golem tersebut mengeluarkan aura yang begitu mencekam di sekitarnya, sehingga reruntuhan tersebut mulai bergetar cukup keras, yang membuat bebatuan mulai berjatuhan satu persatu. Golem tersebut melompat menerjang Will. Will bergumam, "Itu cepat sekali." Namun, Will dapat menghindari serangan dadakan oleh golem tersebut. Will pun memberikan tanda ke Sal, dan Sal pun meresponnya dengan baik. Sal mengeluarkan sihir angin. Ia berkata, "Air cutter." Sihir anginnya pun tepat ke arah golem tersebut. Namun, sihirnya tidak mempan kepadanya. Sal pun sangat terkejut melihatnya. Ia bergumam, "Air cutter tidak bekerja. Kalau begitu, terima ini, air cannon." Energi angin tersebut mengarah ke golem itu, yang membuat golem mendapatkan serangan telak oleh Sal. Golem itu pun mulai mundur. Will pun berkata, "Itu bagus, Sal. Aku pastikan menggunakan kesempatan yang telah kau buat." Alasan kenapa aku menyuruh Sal untuk membuat kesempatan itu, karena agar aku bisa menjatuhkan golemnya dengan sekali serangan. Seketika, Will dengan gerakan yang begitu cepat menuju ke arah golem tersebut. Dengan pukulan yang akan menghantam golem tersebut, Will mengeluarkan energi sihir angin yang begitu kuat kepada golem itu. Storm Bomb. Sebuah pukulan telak tepat di kepala golem itu, yang membuat golem tersebut terjatuh tak berdaya. Will pun datang mendekati golem tersebut. Will bergumam, "Sudah berakhir." Seketika, Will menebas sebuah tanda di dada golem itu, yang membuat golem tersebut akhirnya dapat dikalahkan. Sal pun bertanya, "Apa kita mengalahkannya?" Will menjawab, "Ya, sepertinya begitu." Sal pun sangat lega mendengar itu semua. "Makasih, Sal, karenamu golemnya bisa kita kalahkan." Akhirnya teman-teman, Sal sudah nunjukin bakatnya ya. Bakal makin seru nih ceritanya. Lanjut ke cerita. Itu tidak benar. Saya bisa melakukan semua ini karena Anda, Will sama. Will pun sedikit bingung dan mulai tersenyum kembali. Dan secara berlahan, Will berjalan menghampiri Sal. Will berkata, "Penyihir biasanya tidak akan bisa memenuhi keinginanku. Kau harus bangga pada dirimu, Sal. Ini semua hasil kerja kerasmu." Yang membuat Sal sangat tersipu malu mendengar perkataan Will. Dengan wajah yang sangat gembira, Sal berkata, "Terima kasih banyak." "Baiklah, di sanalah tujuan kita berada. Ayo kita ambil itemnya." Will dan Sal pun akhirnya memasuki ruangan tersebut. Mereka melihat sebuah peti harta karun yang dimana peti tersebut mengeluarkan energi yang begitu bercahaya di sekitarnya. Will pun mengambil harta tersebut. Will berkata, "Akhirnya aku mendapatkannya. Sorceress Ring." Will bergumam, "Ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan benda ini. Aku akhirnya bisa mempersiapkan semuanya sebelum event penting terjadi, di mana kematian MC untuk pertama kalinya muncul di dalam novel." Sal bertanya, "Apa itu Sorceress Ring?" "Ya, kau benar. Selama aku punya ini, aku bisa dengan bebas menggunakan sihir." Will pun mengingat saat ia bertemu dengan Selena. Will bergumam, "Dan jika aku bisa menggunakan sihir, aku bisa menyelamatkannya." Jadi, bagi teman-teman yang belum nonton chapternya, di mana Will dan Selena bertemu, teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Di sana ada link video chapter sebelumnya. Kalau nggak salah chapter ketiga, Will dan Sal bertemu. Lanjut ke cerita, Sal pun bertanya, tapi saya merasa kalau Will sama selalu menggunakan sihir selama ini." "Itu sihir roh. Aku tidak bisa memakai sihir. Aku hanya punya mana, tapi tidak punya bakat sihir." "Oh, jadi begitu. Karena Anda terus melatih saya kira Anda bisa menggunakannya. Aku cuma punya pengetahuan."
Karena sekarang aku punya ini, aku bisa memakai sihir. Jadi, Will sama menjadi tambah kuat dong. Ini baru permulaan, jadi jangan puas dulu. Apa benar begitu? Ya, itu benar. Sal akan tambah kuat juga. Aku akan melakukan yang terbaik. Tak usah khawatir, kau akan tambah kuat dalam waktu singkat. Saya harap begitu. Namun, Sal pun memikirkan sesuatu. Dengan wajah yang panik, Sal bertanya ke Will. Ia berkata, saya baru sadar, bagaimana cara kita kembali? Saya benar-benar lupa. Namun dengan santai, Will menjawab, tak usah khawatir. Kita bisa melewati air terjun sendiri sekarang. Hah? Hanya kita? Namun Will tidak menanggapi perkataan Sal. Scene berpindah. Will dan Sal pun akhirnya keluar dari reruntuhan kuno tersebut. Terlihat Sal masih belum percaya jika ia berhasil keluar dengan selamat. Ia berkata, kita benar-benar melewatinya. Will berkata, aku lega bisa memakai sihir dengan benar. Terlihat scene ketika Will dan Sal akan keluar melewati air terjun tersebut, di mana Will mengeluarkan sebuah sihir yang dapat membuat Will bisa berjalan di udara. Will bergumam di dalam hati, sudah kuduga, pengetahuanku sangatlah berguna. Berkat Sorceress Ring ini, aku jadi bisa menggunakan sihir. Itu semua karena Sorceress ini adalah alat sihir kuno yang memungkinkanmu bisa dengan bebas menggunakan sihir selama kau memahami sihir itu. Namun terdengar suara seseorang yang berkata, siapa kalian? Will dan Sal pun berbalik, sehingga Sal nampak terkejut ketika melihat sosok itu. Terlihat seseorang yang sedang memakai jubah hitam dan tongkat sihir di lengannya. Sosok itu pun berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Will pun menjawab, pakaian dan emblem itu anggota Lux Magna kah? Dijelaskan, Lux Magna organisasi penyihir merupakan organisasi kriminal yang bertujuan menguasai dunia. Meskipun saat ini tidak mempunyai banyak anggota dan tidak terkenal, tapi di masa depan mereka akan berkembang sampai titik di mana banyak negara di seluruh dunia akan memusuhi mereka. Itu organisasi yang memusuhi Sam NC Allen di sepanjang cerita novel. Aku tidak tahu orang ini siapa, jadi meskipun dia anggota organisasi, dia mungkin cuma bawahan. Serentak, sosok itu sangat terkejut. Ia berkata, bagaimana kau tahu organisasi kami? Aku tahu semuanya, bahkan alasan kenapa kau ada di sini sekarang. Kau sudah mencari reruntuhan kuno kan? Karena Lux Magna tertarik dengan kemampuan alat sihir kuno. Aku terkejut karena kalian sudah tahu itu. Aku tak bisa membiarkan kalian hidup. Dari awal juga kau mau membunuh kami kan? Tentu saja. Aku lega mendengarnya. Maju sini. Aku akan menjadikanmu teman latihan sihir. Namun, chapter ke-12 sampai ke-14 sudah selesai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan ke cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link Saweria Mimin ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.